Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianti Nur dari kelas C dengan NIM 220305501033. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam konseling gizi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi pengertian yang mendalam. Komunikasi tersebut tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal, tapi juga dalam hal ekspresi muka, gerak, isyarat, gerak tubuh, air muka, getaran suara, cara duduk, dan sebagainya. Nah, hal tersebut merupakan suatu bentuk komunikasi nonverbal. Perilaku nonverbal amat diperlukan oleh seorang konselor untuk memahami atau memperjelas suatu makna bahasa lisan yang diungkapkan seorang konseli. Sedangkan komunikasi dalam konseling adalah suatu proses pemindahan informasi antara dua orang manusia, konselor dengan konseli atau lebih, yang menimbulkan respon dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami bersama. Berdasarkan pengertian istilah-istilah yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam konseling merupakan suatu proses pemindahan atau penyampaian informasi, pikiran, dan sikap antara konselor dan konseli terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari komunikasi, khususnya di dalam konseling. Yang pertama, komunikator. Sebagai pelaku komunikasi yaitu orang yang menyampaikan pesan. Dalam proses konseling, unsur ini adalah konselor itu sendiri yang mempunyai peran sentral dan sangat menentukan keberhasilan dari keseluruhan proses konseling. Yang kedua yaitu komunikan, pelaku komunikasi yang menerima pesan. Dalam proses konseling, unsur ini adalah konseli. Meskipun tampak berperan pasif, namun juga mempunyai andil di dalam menentukan arah dan hasil proses konseling. Ketiga, pesan, yaitu materi atau objek yang disampaikan oleh komunikator atau konselor dalam hubungannya dengan proses konseling. Maka pesan ini mencakup sebagai pengaruh dalam usaha untuk mengubah sikap dan perilaku komunikan atau konseli. Yang keempat, media. Sebagai sarana dan prasarana alat penunjang untuk terjadinya komunikasi baik hardware maupun software. Di dalam kategori media ini termasuk juga suasana, tempat, dan kualitas interaksi yang ternadi antara pelaku komunikasi, konselor, dan konseli. Dan yang kelima yaitu umpan balik atau feedback, merupakan respon yang diberikan oleh komunikan yang merupakan hasil dari proses komunikasi. Respon ini berupa pesan balik. Di dalam hal ini komunikan akan beralih menjadi komunikator dan sebaliknya, atau juga bisa berupa perubahan sikap atau perilaku sebagai hasil akhir dari proses komunikasi. Konsep tentang langkah-langkah konseling banyak diungkapkan oleh pakar konsultasi. Hal ini bergantung pada jenis masalah dan sasaran konsultasi. Bremer, Albrego, dan Sostrom dalam Supariasa menyatakan langkah-langkah konsultasi ada 4, yaitu membangun hubungan, identifikasi dan penilaian masalah, memfasilitasi perubahan terapeutis, dan evaluasi serta terminasi. Langkah pertama, hubungan terapeutik dibangun pada langkah pertama ini. Sangat penting untuk membangun hubungan yang positif berdasarkan rasa percaya, keterbukaan, dan kejujuran dan berekspresi. Konselor harus dapat menunjukkan dirinya dapat dipercaya dan kompeten untuk membantu kliennya.
Langkah kedua yaitu identifikasi dan penilaian masalah. Pada langkah ini, konselor mendiskusikan dengan klien apa yang ingin mereka dapatkan dari proses konseling ini. Diskusi ini menghindari kemungkinan adanya harapan dan sasaran yang tidak realistis. Sasaran-sasaran spesifik dan tingkah laku yang diharapkan sebagai indikator keberhasilan konseling juga didiskusikan. Pada intinya, langkah kedua ini adalah diagnosis permasalahan dan apa yang diharapkan oleh klien pada akhir konseling ini. Langkah ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutik. Penekanan kegiatan dalam langkah ini adalah mencari strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Sasaran dan strategi sangat ditentukan oleh sifat masalah, gaya, dan teori yang dianut oleh konselor, dan keinginan klien serta gaya komunikasinya. Konselor mencari berbagai alternatif dan konsekuensi dari masing-masing alternatif serta merencanakan tindakan yang diputuskan. Langkah yang terakhir atau langkah keempat adalah evaluasi dan terminasi. Penekanan pada langkah ini adalah evaluasi terhadap hasil konseling dan akhirnya terminasi. Dengan memperhatikan indikator apakah konseling ini berhasil atau gagal, apakah konseling ini sudah dapat membantu klien atau malah memperburuk permasalahan. Keputusan untuk menghentikan intervensi dan mencari alternatif adalah usaha bersama antara klien dan konselor. Audio Jungle.